penghilangan hak politiknya. Solidaritas Perempuan mencatat bahwa Jumat tanggal 26 bulan 9 dini hari telah menjadi momentum dihilangkannya hak politik rakyat, perempuan dan laki-laki. Pengesahan RUU Pilkada saat ini merupakan ancaman serius bagi proses demokrasi di Indonesia. Pasalnya, Undang-Undang Pilkada mengatur pemilihan kepala daerah diserahkan kepada DPRD sesuai dengan tingkatan masing-masing. Undang-Undang Pilkada 2014 ini menjadi bukti nyata atas kemunduran proses demokrasi di Indonesia. Pemilihan tidak langsung merupakan bentuk pembatasan terhadap hak politik rakyat Indonesia, perempuan dan laki-laki. Rakyat semakin dibatasi untuk mengenal dan menentukan pimpinan yang diyakini dapat membawa kepentingan rakyat. Dengan pengesahan Undang-Undang Pilkada tersebut, DPR telah menghilangkan ruang dan hak politik perempuan untuk akses langsung terhadap pengambilan keputusan. Hak yang seharusnya dipenuhi, dilindungi, dan diperkuat justru dikurangi. Akses perempuan untuk terlibat di dalam pengambilan keputusan yang menjadi selama ini sangat terbatas justru dihilangkan. Hal ini merupakan langkah konspiratif yang diambil oleh segelintir elit politik untuk kepentingan partainya dan mengesampingkan kepentingan rakyat. Sebelumnya, sekelompok elit politik berhasil mengubah undang-undang tentang MPR, DPD, dan DPRD yang mengarah pada penguasaan di parlemen. Perubahan undang-undang tersebut juga telah menghilangkan hak politik perempuan dengan menghapus seluruh ketentuan yang menyangkut keterwakilan perempuan. Salah satunya adalah penghapusan kuota 30% perempuan di lembaga legislatif. Meski Mahkamah Konstitusi telah membatalkan hal tersebut, namun upaya tersebut memperlihatkan bahwa perspektif anggota DPR yang tidak sensitif dan responsif. Upaya anggota Dewan atas penghilangan hak politik perempuan sangat terlihat dalam dua kebijakan yang baru disahkan. Hak perempuan dapat memilih dan menentukan langsung pemimpin daerahnya telah hilang. Perempuan semakin dibatasi dan tidak dapat mengekspresikan dirinya dalam menentukan proses demokrasi. Dorongan atas pelibatan perempuan dalam proses demokrasi akan terancam dengan kebijakan ini. Perempuan semakin tidak punya ruang untuk menyampaikan pandangan dan menentukan pemimpin daerah atas keputusan politiknya. Padahal, sejak pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung, pendidikan politik dan pemberdayaan perempuan semakin menguat. Perempuan berproses dalam memahami hak-haknya sebagai warga negara, menyuarakan kepentingannya dan mulai mengkritisi visi misi dan hingga program-program yang dikampanyekan oleh calon-calon pemimpinnya. Upaya mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD adalah langkah meminggirkan perempuan dalam hak politiknya. Persoalan politik kembali menjadi monopoli partai politik dan anggota DPR yang tak jauh dan politik transaksional. Ditambah lagi dengan masih minimnya perwakilan rakyat yang memiliki perspektif memahami dan memperjuangkan kepentingan perempuan. Tak hanya itu, sejak pemilihan kepala daerah secara langsung, tak kurang dari 19 perempuan menjadi pemimpin di daerahnya. Wali Kota Surabaya ada Tri Risma hari ini, Bupati Kebumen, Tri Ningsi, yang kemudian menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah adalah di antara pemimpin perempuan yang berhasil memimpin di daerahnya. Walaupun faktanya perempuan masih berjuang lebih keras dan laki-laki dalam meraih posisi eksekutif. Tak hanya soal latar belakang pendidikan, tingkat pengaruh keluarga, tapi juga harus berjuang melawan segala prasangka bahwa perempuan tidak mempunyai kemampuan untuk memimpin. Pemilihan kepala daerah secara langsung tentu akan membuka peluang bagi perempuan untuk memperlihatkan kapasitas kepemimpinannya langsung kepada rakyat dengan membongkar paradigma patriarki yang masih terus berlaku. Sikap-sikap dan langkah yang dilakukan oleh anggota Dewan adalah cermin demokrasi yang buruk. Pemerintahan yang otoriter mulai kembali terlihat dengan sikap tersebut yang menjadikan posisi dan hak politik perempuan semakin terpinggirkan bahkan hilang. Atas situasi dan fakta-fakta tersebut, maka kami Solidaritas Perempuan bersama ratusan pemilih perempuan di 13 wilayah di Indonesia yaitu Aceh, Palembang, Lampung, Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, Sumbawa, Makassar, Kendari, Palu, dan Poso secara serentak menyuarakan pada hari ini dan menyatakan, pertama, menolak pemilihan kepala daerah pilkada tidak langsung yang telah menghilangkan hak politik perempuan. Kedua, mendesak Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pembatalan undang-undang pilkada yang telah merebut hak konstitusional perempuan. Ketiga, menyerukan kepada DPR agar berhenti melakukan praktik-praktik politik transaksional dan mulai meminggirkan kepentingan perempuan, kepentingan rakyat. Keempat, mengajak seluruh elemen rakyat, khususnya perempuan, untuk bersatu dan menyuarakan perlawanan atas penghilangan hak politik perempuan.
Yang hadir di sini juga bukan hanya solidaritas perempuan, ada Koalisi Perempuan Indonesia, ada Forum Pemerhati Masalah Perempuan, dan masyarakat miskin kota itu hadir bersama kita di sini. Olehnya itu, kami berharap kepada Bapak